Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, we tetanti yang rahayu. Salam Pancasila. Kalau dijajah kita terbit-terbit lagi. Terima kasih nih Pak Sena dan semua yang sudah disebut tadi itu seluruhnya yang ikut ya untuk mendirikan BPA ya, bahwa Arta Dharma penyejuk jiwa. Kata Dharma ini paling penting ini, Parisada Hindu Dharma di Indonesia. Ya. Kemudian kata Dharma ini juga ada Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Manggruwa. Quote kata Dharma ini kita urai lagi, Dharma agama, Dharma sastra, Dharma tula, ya, Dharma gita, Dharma dana, Dharma yatra, Dharma yuda, sampai dengan Dharma santi. Itu siklus kehidupan. Dharma, Satchit Ananda, Satya, ya, itu ya, kebenaran, ya, Chit kesadaran, Ananda kebahagiaan. Sadarkah kita? Nah, gitu. Jadi warga negara Indonesia, Pancasila dasarnya. Sadarkah kita jadi Hindu? Ya, kita punya Pancasila kan gitu. Nah, inilah gunanya tempat ini nanti kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Ya. Apapun agamanya, maka kita perlu kolaborasi, bekerja sama, ujungnya gotong royong, gitu. Bukan gotong tapi ngoyong, nah, berat ya. Gotong royong, berjalan terus supaya maju seperti Pak sudah katakan tadi, kita harus maju, ya staff, ya semua. Kita punya banyak profesor, doktor, banyak, bisa kita undang, para tokoh kita undang, sesepuh kita undang, yang muda bergerak. Datangi ya sepuh-sepuh itu dimanapun, bila perlu jemput ya, bila perlu pakai ambulan jemput pakai ambulan. Datang kemari ya sedang lihat. Nah, sekarang kita punya tempat ini ya, kita punya tempat yang bagus, kita isi. Berkaitan juga kebetulan di BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita juga keliling ke beberapa kota-kota besar di Indonesia. Sekarang ini kan kita lihat bahwa terjadi kerapuhan, rapuh etika moral ya para pejabat, pemimpin dan sebagainya. Maka kita ingin menyiapkan kader-kader pemimpin, leader sekaligus manajer, bukan dealer. Kalau ada untung baru teka deh. Kalau ada nguling teka deh. Nah, kalau kita mau kerja, kita mau datang seperti ini untuk memajukan. Ya. Betul-betul ada keikhlasan, tulus lahir, ikhlas kalau dipanggil yang widi pulang ke rumah ayah kan gitu. Jadi betul-betul TI, teknologinya pakai, informasinya pakai. Tadi ada alat-alat baru, nanti datang kemari gunakan, jangan disimpan karatan kan gitu. Kita pakai, kita undang siapapun bicara dengan penuh etika moral gitu. Yang rasa itu karena anak-anak muda sekarang kritis dan kreativitasnya tinggi, perlu kolaborasi dan saling berkontribusi dan komunikasinya aktif dengan dasarnya kasih sayang. Tidak boleh saling hujat ya. Menghujat seseorang, ingat Atman Brahman, setiap diri orang ada Tuhannya. God bless with us ya. Hujat orang, hujat Tuhan, berarti kena diri sendiri gitu. Jangan. Nah, oleh sebab itu kitab-kitab suci kita pelajari, kita aplikasikan, kita praktekkan. Itu yang selalu sampaikan. Ke pura, ayo ya, kita ada peseraman, ayo di Banjar kita kerjasama dengan pembimas juga, kita ajak semuanya lah. Guru-guru kita ajak, guru rupakanya diajak, ya, guru pengajiannya aja, guru sesinya aja. Tentu para sunggih kita, ya, para pandita, pinandita kita ajak semua. Supaya kita guyup, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, komunikasi. Maka yang selalu ingatkan, ya, sebagai warga negara tentu Pancasilanya kita urai. Kata Bung Karno, jas merah, jangan lupa sejarah. Maka mungkin nanti Pak Gandun buat puranonya. Oh, ini sejarahnya, ini kantor Parisada dulu. Sana loncat-loncat kantornya. Nah, sekarang ada di Nili Murni. Jadi ada perjalanan kantornya, ya. Kemudian sekarang BPH mulai di sini. Nah, dicatat ya, ditulis. Ini jadi sejarah. Kita kadang-kadang lupa sejarah, jarang mencatat. Sehingga kami di BPIP sekarang juga nyusun ya dengan Andri ya, dengan dokumen-dokumen asli kita, kayak apa sih BPUPK gitu ya dulu, kayak apa tokoh-tokoh kita dulu, Bung Karno, Bung Hatta, Sahrul dan sebagainya, sehingga kita tahu sejarah ya, anak-anak kita tahu sejarah
budaya kita seperti apa, semuanya bisa saling menghormati. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menyiapkan nanti kepemimpinan ke depan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyiapkan dari sekarang. Dia berani berkomunikasi, berani podcast yang benar, yang punya etika moral, jangan saling menjatuhkan, jangan mengenyek satu sama lain. Itu betul-betul pakai dharma tadi. Ya. Karena ingat Trikaya Parisudha, pikir, ucap, tindak. Pikirannya jangan pernah dengki iri hati, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ada masalah, ada persoalan, cari solusinya. Itu orang yang cerdas, ada solusinya. Nggak ngomel aja, nggak ngoceh aja, cari solusinya. Kemudian percaya hukum karma pala. Tanam padi pasti ada rumput, tanam rumput nggak ada padi, kan gitu dia. Nah, itu pikirannya. Mulutnya dijaga, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu, jangan ulang-ulang terus itu. Jangan kasar, bicara yang kasar. Jangan fitnah. Dan satya wacana tadi, mulutnya dijaga. Kemudian satya apa lagi? Oke, satya semaya, janjinya tepati. Kemudian satya apa lagi? Oke, satya laksana nanti. Jiwanya tidak sakit jiwa, spiritualnya bagus. Dia yang milih bagus, 12 Tuhan selalu. Kemudian dia punya gajinya apa, butuh makan yang benar, bergizi dan berkalori. Kemudian tentu knowledge, ya, mentalnya ada, knowledge-nya ada, skill-nya ada. Pintar dia, cerdas dia, tapi nggak bisa ngelangi, kan susah, ya, nggak bisa berenang. Pas banjir minta tolong dia tulung, ya, itu susah, ya. Oleh sebab itu pengetahuannya ada, keterampilannya ada, ya, attitude-nya bagus. Ini attitude penting karena jejak digital diikuti. Maka yang dorong, mudah-mudahan dengan podcast ini kita sampaikan agar etika moralnya bagus, nanti bisa dipanggil sama Pak Prabowo, kan ini ada yang dipanggil ya. Belum ada yang dipanggil, dengan support para sesepuh kita yang lain-lain, dan kita sampaikan terima kasih nih, sehingga Parisada ya dengan BPH-nya ada apa Warta Hindunya ada, Bali TV-nya ada, kita gunakan itu untuk menyampaikan apa kreativitas, hal yang positif kepada umat, cerdas ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tadi sudah diingatkan tujuan pendidikan nasional kita, jadikan manusia Indonesia manusia rohani, iman, takwa, serta bakti yang widi agar berakhlak mulia. Maka kata akhlaknya dipakailah sama BUMN sekarang ya. Kemudian manusia jasmani yang betul-betul dia sehat, jadi kuat dia ya. Dan terakhir tentu manusia sosial. Nah, kita betul-betul bisa saling bantu, saling menghormati sama lain. Mudah-mudahan dengan tempat ini makin hari makin ke depan makin dikenal ya. Nanti kita panggil yang dari Papua ngomong sih, ada Pak Dewo sedang bangun pura di Irian, ngomong ada pura juga situ ya, kayak apa saudara kita di Papua, ada Pak Geger di Palu juga ada, di Kupang besok yang ke sana, di Medan juga ada, di Aceh juga ada. Apapun agamanya kita guyup ya. Nah, di tingkat pusat juga yang selalu dengan KWI, PGI, dengan MUI dan sebagainya selalu bekerja sama hormat. Terima kasih Pak Erik ya, di sini kita titip juga anak-anak kita yang ada di sini supaya selalu berkomunikasi ya, kalau ada kegiatan-kegiatan apapun, sehingga betul-betul kita jaga juga keamanan, safety first, aman, tempat ini aman, tetap bersih, siapapun datang, tamu tercatat dan sebagainya, sehingga betul-betul terdokumentasikan. Nah, nanti purana-purananya dibuat, tokoh-tokoh yang kemarin catat, sehingga apa yang bicarakan itu jadi buku lagi, jadi buku, jadi jejak digitalnya ada, sehingga kita nanti ke depan lebih baik. Saya rasa itu. Terima kasih, selamat atas dibukanya nih pada penyiaran Hindu di kantor sini. Yang bosan-bosan Pak, enak ya. Kalau ada bendera putih naik, langsung dukung. itu kita rasa itu, sehingga betul-betul bisa berjalan. Pertama dari staff juga. Iya situ Pak. Foto.
Mungkin tim dokumentasi bisa dibantu untuk foto terlebih Tunjukin, Pak. dahulu. Oke, 1, 2. Untuk 1, 2, 3. Salaman Pak, salaman Pak. Ya, Sekali lagi kram. 1, 2, 3. Pak, lihat sini dulu Pak, lihat sini Pak Kantun. Oke, 1, 2. Oke. Video Pak. Pemotongan tumpeng pertama akan diberikan kepada Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Bapak Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tanang. Oke Pak, lihat sini Kita Pak. berikan aplaus. Pemotongan tumpeng kedua akan diberikan kepada Dewan Penasehat Bapak Insinyur IGKG Sueno. Oke Pak, lihat sini Pak. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi. Pemotongan tumpeng ketiga akan diberikan. Oke Pak. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak. Ya, kita Oke, berikan lihat sini. aplaus sekali lagi. Bapak Ibu. Oke. Salam Pancasila, salam Pancasila. 1, 1, 2, 2, 3. Sekali Oke, lagi. Anjali. 1, 2, 3. Sukses semua. Standby. Oke, lihat kamera semua, senyum. 1, 2, 3. 1, 2. Anjali, biasakan Anjali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam Pancasila. Happy semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Bisa. Akustik aja. Tapi kalau band bareng akustik kan bisa kayaknya. Bisa ya. Iya. Ngaruh itu. Biar tidak monoton. Tapi tantangannya ini loh, hari ini orang dari 3 menit itu lebih udah nggak. Iya memang. Iya. Kita berpikir ke situ kan. Mudah-mudahan. Algoritmanya udah kebaca tuh mas sekarang gitu. TikTok, Reel, apa itu feed gitu kan semuanya nggak lama-lama. Haji malah pesan. Pokoknya anak muda semua gitu. Mungkin kalau kita belum bisa ke anak muda semua, kita bikin pola, misalnya orang tuanya ada, misalnya ada, segmen. Beginilah sederhana, tapi mudah-mudahan ini bisa kita mulai dengan Tapi ada ya, siang-siang sore ada ya? Ada. AC-nya cukup. Pak Wisnu, melihat berdirinya kantor BPH nih Pak, untuk generasi anak muda kita kira-kira tanggapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Om Swastiastu. Luar biasa Stukare. Hari ini kita bersama-sama ada di Pondok Bambu, ya, di tempat yang indah ini, tempat yang bersejarah. Bersejarah ya? Dulu nih kantor sebelah inilah kantor perisada kita, ya. Nah sekarang kita ada di Lili Murni. Hari ini udah ini kebangkitan kita dalam rangka launching jadi Badan Penyiaran Hindu. Semoga tempat ini untuk kita mencerdaskan umat kita, mencerdaskan kehidupan anak bangsa, ya, secara keseluruhan. Kata yang kita sampaikan tadi bahwa pendidikan nasional kita ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, manusia rohani, jadi serada pakai iman takwa dia dan berakhlak mulia. Betul-betul dia nanti jasmaninya juga mensaran kebersihan, badannya sehat, jiwanya tidak sakit jiwa, seperti itu bagus. Kemudian jadi manusia sosial. Anak-anak muda sekarang, khususnya anak muda kita, ini kritis, ya, kreativitasnya tinggi, perlu ada kolaborasi, saling berkontribusi, ya, dan komunikasi aktif satu dengan lain.
kita harus saling membangun untuk betul-betul nanti ke depan kita siapkan. Inilah kata-kata kita sebagai pemimpin ke depan. Ya. Maka basic utamanya harus kuat dulu dari aspek moralitas. Ya. Kenapa? Hari-hari ini sekarang ada kerapuhan etika moral. Ya. Nah, agar nanti ke depan moralnya bagus, ya, moralnya tinggi dan mentalnya kuat. Ya. Knowledge-nya ada, ya. Kemudian dia punya skill, ya, punya keterampilan dan attitude-nya bagus. Inilah gunanya nanti ini sebagai podcast kita undang para tokoh, teman anak muda kita bertemu dengan orang-orang tua kita, para sepuh kita, sehingga dia bisa berdiskusi. Experiences the best teacher, pengalaman orang-orang tua kita, sesepuh kita, pengisir kita diteruskan oleh anak muda kita. Hal positif lanjutkan, hal negatif tinggalkan. Ya. Ingat pesan Bung Karno dulu, jas merah jangan sekali lupa sejarah, baik sejarah bangsa, sejarah umat kita, Hindu kita di Nusantara ini. Kemudian dia bangga jadi Hindu. Ya, maka literasinya penting. Maka rapat tokoh universitas kita, sekolah tinggi agama kita ajak nanti para dosen, ya, para doktor kita kan banyak nih untuk bisa saling ini. Termasuk nanti saudara kita yang ada di parlemen, ya, kita undang, yang di DPD kita undang, sehingga nanti ke depan tidak hanya di sini, sehingga kita bisa tingkatkan. Karena dengan cara-cara seperti inilah kita bisa mensosialisasikan ke seluruh tanah air, ya, lebih efektif, lebih efisien. Jadi bisa didengar dari Aceh sana, di Papua sana, Sulawesi, di seluruh seraman-seraman kita bisa banjar-banjar kita, desa-desa kita semua. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti inilah kita bisa komunikasi aktif satu sama lain. Jadi kita berharap umat kita semakin cerdas, ya, cerdik, cendekia, cool, calm, confident, betul-betul guyup, dan kader-kader pemimpin akan tumbuh kembang dari sini. Ya, terima kasih semua. Om Santi Om. Oke, siap. Pak Kantun, selaku ketua dari Badan Penyiaran ini Pak, dengan hadirnya BPH ini Pak, sesuai dengan tema yang tadi BPH itu Pak, penyejuk Dharma, kira-kira tanggapannya Pak? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Sesuai dengan hashtag yang dimiliki oleh BPH, yaitu Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Tadi dalam sambutan Bapak Pengurus Harian Ketua Parisade sudah jelas menjelaskan bahwa ada kata Dharma. Kalau kita sebagai insan manusia, dalam tanda kutip, bahwa kita orang Hindu jelas mengutamakan Dharma untuk menuju sebuah kebaikan. Ketika Dharma dilakukan dengan konsep etika moral Trikaya Parisuddha, saya yakin dan percaya bahwa apapun yang akan dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang berguna, baik kepada orang yang bersangkutan maupun kepada seluruh alam semesta. Itu barangkali hashtag daripada Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Saya sangat merasa berterima kasih dan bersyukur Angayu Bagi pada hari ini bisa mewujudkan impian sesepuh-sesepuh tokoh-tokoh Hindu yang sudah memiliki empati yang sangat luar biasa untuk mewujudkan agar betul-betul pesan-pesan Dharma, nilai-nilai Dharmanya diwujudkan dalam komunitas yang konteks kekinian milenial, entah itu podcast, entah itu TikTok, apapun sebutannya, itu kita akan bisa menjadikan media untuk menyebarkan nilai-nilai Dharma dari Weda itu sendiri. Nah, oleh karena itu, inilah kesempatan bagi kita yang memiliki kekuatan, yang memiliki kecerdasan untuk kita selalu memberikan ruang kepada adik-adik kita, generasi muda Hindu, untuk dia memiliki kreativitas di dalam mengantisipasi perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, yang sangat cepat. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terus Pak, dalam rangkaian ini juga dirangkai juga dengan kegiatan MOU dengan siapa Pak? Apa tujuan itu Pak? Tujuan daripada surat kerjasama, ya, surat kerjasama yang tadi kita lakukan adalah karena tempat ini walaupun ownernya adalah Bapak Insinyur GK Suwena selaku owner, tetapi di tempat ini adalah dipakai ruang cipta kreasi dari komunitas yang lain juga. Ada Renew Space, ada jualan yang di depan. Jadi banyak yang menggunakan tempat ini untuk sebuah gerakan ekonomi. Maka dari itu disarankan oleh Haji Suwena, kita harus melakukan surat kerjasama agar di dalam kita berkreativitas di tempat ini betul-betul memiliki kenyamanan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Parisade. Jadi kalau sudah ada kenyamanan, safety, maka kita bekerja di dalam juga pun akan merasa nyaman.
Pak, mulai kapan Pak beroperasinya nanti untuk podcast ini Pak? Sejak di launching ini Oh, dilakukan. mulai detik ini ya Pak ya? Iya, maka episode yang menjadi official edition, nanti jam 7 malam kita akan mengundang Sekum untuk melakukan podcast sebagai bukti bahwa kita memiliki komitmen untuk hashtag tadi, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Jadi kita ini adalah hadir di dalam ruangan itu betul-betul menyejukkan, betul-betul mendamaikan, karena dengan orang damai akan mencapai kebahagiaan. Luar biasa. Oke, saya Pramasanti Pak. Iya, Om Santi. Oke.